Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah menoleh ke belakang, seorang anak yatim berjalan menggendong adiknya yang kurus dan pucat. Ia tidak meminta uang atau belas kasihan, hanya sisa makanan untuk bertahan hidup. Namun saat seorang miliarder menatap matanya, takdir yang lama terlupa perlahan bangkit, membawa keajaiban sekaligus luka. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi itu kota masih setengah terbangun ketika seorang anak yatim bernama Dimas berjalan menyusuri trotoar yang basah oleh sisa hujan malam. Udara dingin menusuk kulit, membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di punggungnya, ia menggendong adiknya yang masih kecil, Nala, dengan kain tipis yang warnanya sudah pudar. Tubuh Nala terlihat ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya, seakan hidupnya digantung oleh napas yang pendek dan tidak teratur. Setiap beberapa langkah, Dimas berhenti sejenak, memastikan adiknya masih bernapas dengan tenang. Pakaian Dimas sudah lama kehilangan bentuk aslinya. Ujung kaosnya robek, celananya kebesaran, dan sepatunya hanya tinggal satu pasang yang solnya mulai terlepas. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun sorotnya tetap waspada. Ia berjalan bukan dengan tujuan yang jelas, hanya mengikuti arah keramaian, berharap hari itu akan sedikit lebih baik dari kemarin. Perutnya kosong sejak semalam, tetapi ia menahan rasa itu dalam diam. Baginya, rasa lapar sudah menjadi bagian dari hidup, sesuatu yang harus diterima tanpa banyak keluhan. Di sepanjang jalan, kendaraan mewah melintas tanpa memperhatikan keberadaan dua anak kecil itu. Orang-orang dewasa berjalan cepat, sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang menoleh lebih lama dari 1 detik. Dimas sudah terbiasa dengan tatapan kosong dan sikap acuh itu. Ia tidak berharap banyak, hanya berusaha bertahan dari hari ke hari. Setiap langkah yang ia ambil adalah usaha untuk menjaga satu nyawa kecil yang kini sepenuhnya bergantung padanya. Sesekali, Dimas merapatkan kain gendongan ketika angin bertiup lebih kencang. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena kelelahan yang sudah lama menumpuk. Malam-malam sebelumnya ia hampir tidak tidur, terus berjaga karena Nala sering terbangun dengan batu kecil yang melemahkan. Tidak ada obat, tidak ada tempat beristirahat yang layak, hanya sudut-sudut kota yang sepi dan keras. Saat matahari mulai naik, cahaya pagi memantul di kaca-kaca gedung tinggi. Di antara bangunan itu, aroma makanan dari beberapa tempat makan mulai tercium samar. Bau hangat itu membuat langkah Dimas melambat. Bukan karena ia ingin berhenti, tetapi karena tubuhnya sendiri meminta istirahat. Ia menelan ludah, menahan rasa perih di perutnya, lalu melangkah lagi dengan sisa tenaga yang ada. Di balik tubuh kecil dan pakaian lusuh itu, Dimas menyimpan tekad yang diam namun kuat. Ia mungkin yatim, miskin, dan tak terlihat oleh dunia, tetapi selama Nala masih dalam gendongannya, ia akan terus berjalan. Pagi itu hanyalah awal dari satu hari panjang, tanpa kepastian, namun penuh perjuangan yang belum diketahui siapapun. Dimas tidak selalu hidup di jalanan. Beberapa tahun lalu, ia masih mengenal arti pulang, meski rumah mereka hanyalah bangunan sempit di pinggir kota. Ayahnya bekerja serabutan, sementara ibunya menjahit pakaian tetangga untuk menambah penghasilan. Hidup mereka sederhana, sering kekurangan, tetapi tidak pernah benar-benar kosong. Semua berubah ketika sakit datang bertubi-tubi, menggerogoti tubuh kedua orang tuanya tanpa ampun. Dalam waktu singkat, Dimas kehilangan tempat bergantung, lalu kehilangan arah hidupnya. Sejak hari pemakaman itu, dunia terasa berbeda bagi Dimas. Tidak ada lagi suara ibu yang membangunkannya pagi hari. Tidak ada ayah yang pulang membawa sisa makanan dari tempat kerja. Ia harus belajar memahami kenyataan bahwa tidak ada yang akan datang menolong. Nala yang masih terlalu kecil bahkan belum mengerti arti kehilangan. Sejak saat itu, Dimas memutuskan untuk tidak berpisah dengan adiknya, kemanapun ia pergi. Ia takut jika melepaskan genggaman, dunia akan mengambil satu-satunya keluarganya yang tersisa. Hari-hari Dimas diisi dengan berjalan tanpa tujuan pasti. Ia mencoba melakukan pekerjaan kecil, membantu memindahkan barang, membersihkan halaman, atau sekadar menawarkan diri untuk apa saja yang bisa menghasilkan uang.
Namun tubuhnya yang kecil dan wajahnya yang masih sangat muda sering membuat orang meragukannya. Banyak yang menolak tanpa alasan. Sebagian lagi mengusir dengan tatapan dingin. Setiap penolakan ia simpan dalam diam. Tidak dengan amarah. Hanya kelelahan yang semakin berat. Dalam setiap keadaan, Dimas selalu mengutamakan Nala. Jika ia mendapatkan sedikit makanan, bagian terbaik selalu ia sisihkan untuk adiknya. Ia sendiri cukup puas dengan sisa atau bahkan hanya air putih. Bagi Dimas, melihat Nala tertidur kenyang adalah satu-satunya penghiburan. Rasa lapar di perutnya terasa lebih ringan ketika ia tahu adiknya masih bisa bertahan 1 hari lagi. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit. Ketika kota mulai sunyi dan udara semakin dingin, Dimas memeluk Nala lebih erat. Ia takut adiknya sakit. Takut suara napas kecil itu berhenti tanpa peringatan. Dalam gelap, ia sering menatap langit tanpa bintang, mencoba mengingat wajah orang tuanya. Tidak ada doa panjang yang ia ucapkan, hanya harapan sederhana agar esok hari masih memberi kesempatan untuk hidup. Semua pengalaman itu membentuk Dimas menjadi anak yang lebih dewasa dari usianya. Ia belajar menahan rasa takut, menelan lapar, dan berjalan terus meski tidak tahu kemana arah akhirnya. Paragraf hidupnya tidak pernah berisi keluhan. Hanya perjuangan yang berjalan perlahan namun pasti. Hari itu, dengan Nala di punggungnya, Dimas kembali melangkah, membawa masa lalu yang pahit dan harapan kecil yang belum pernah padam. Menjelang siang, langkah Dimas membawanya ke kawasan yang jauh berbeda dari tempat-tempat yang biasa ia lewati. Bangunan di sekitarnya tinggi dan bersih, lantainya mengilap, dan pintu-pintu kaca terbuka lebar menyambut orang-orang berpakaian rapi. Di salah satu sudut jalan itu berdiri sebuah restoran besar dengan jendela lebar, memperlihatkan meja-meja tertata dan hidangan yang masih mengepul. Dari tempat Dimas berdiri, aroma makanan terasa lebih kuat, hangat, dan sulit diabaikan. Nala mulai bergerak di dalam gendongan. Tangisnya kecil, terputus-putus, seperti suara yang sudah kehabisan tenaga. Dimas berhenti sejenak, menurunkan bahunya agar posisi Nala lebih nyaman. Ia tahu tangisan itu bukan sekadar rewel, melainkan tanda tubuh kecil itu sudah terlalu lama menahan lapar. Hatinya terasa sesak. Ia mencoba menenangkan adiknya dengan usapan pelan, meski dirinya sendiri hampir tidak mampu berdiri tegak. Dimas memandang pintu restoran itu cukup lama. Ia tidak pernah masuk ke tempat seperti itu sebelumnya. Kaca bening yang memisahkan dunia luar dan dalam terasa seperti dinding tebal yang sulit ditembus. Di dalam, orang-orang tertawa pelan, menikmati makanan tanpa tergesa. Di luar, Dimas berdiri dengan kaki gemetar, membawa 2 perut kosong dan 1 keputusan berat. Ia sempat melangkah menjauh. Rasa malu dan takut ditolak menarik tubuhnya mundur. Pengalaman-pengalaman sebelumnya mengajarinya bahwa tidak semua orang mau melihat keberadaannya. Namun tangisan Nala kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih lemah. Dimas menarik napas panjang. Ia tahu jika terus berjalan tanpa mencoba, hari itu bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dengan langkah ragu, Dimas mendekat ke pintu. Pantulan bayangannya di kaca membuatnya berhenti sejenak. Wajah pucat, mata cekung, dan tubuh kurus itu tampak asing, seolah ia sedang melihat seseorang yang sudah terlalu lama berjuang sendirian. Ia menelan ludah, merapatkan kain gendongan, lalu mendorong pintu perlahan. Suasana di dalam restoran terasa hangat dan tenang, sangat berbeda dengan dunia yang ia tinggalkan di luar. Beberapa pasang mata menoleh sekilas, lalu kembali ke piring masing-masing. Dimas melangkah pelan di antara meja-meja, berusaha tidak menarik perhatian. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena rasa takut yang terus menghantui. Ia berhenti di satu titik, mencari meja yang masih memiliki sisa makanan. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak cepat. Dimas tahu kata-kata yang akan ia ucapkan mungkin terdengar memalukan, tetapi itu satu-satunya cara yang ia miliki. Hari itu, di tempat yang asing dan penuh cahaya, Dimas berdiri di persimpangan antara harga diri dan keselamatan adiknya, tanpa tahu bahwa keputusan kecil itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di sudut restoran itu, duduk seorang pria parubaya dengan setelan rapi dan wajah yang tenang namun kaku. Namanya Surya Atmadja,
seorang pengusaha besar yang dikenal disiplin dan tertutup. Di hadapannya tersaji makanan yang hampir tidak tersentuh. Pikirannya sedang jauh, terjebak pada urusan pekerjaan yang tidak pernah memberinya ruang untuk bernapas. Ia datang ke restoran itu bukan untuk menikmati makan siang, melainkan sekadar menjalani rutinitas yang sudah lama terasa kosong. Ketika Dimas berdiri di dekat mejanya, Surya tidak langsung menyadari kehadiran dua anak kecil itu. Ia baru mengangkat kepala saat bayangan tubuh kurus menutupi cahaya lampu di atas meja. Pandangannya turun perlahan, menangkap sosok Dimas yang menggendong adik kecil dengan wajah pucat dan mata yang menahan takut. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Suasana di sekitar meja itu terasa lebih hening dari sebelumnya. Dimas berdiri kaku. Tangannya mencengkeram kain gendongan lebih erat. Seakan takut jika dilepaskan, dunia akan runtuh seketika. Ia membuka mulut dengan suara yang hampir tidak terdengar, meminta izin untuk mengambil sisa makanan. Kata-kata itu keluar sederhana, tanpa harapan besar, hanya kejujuran dari seseorang yang sudah tidak punya pilihan lain. Surya menatap Dimas cukup lama. Tatapan itu bukan marah, juga bukan jijik. Ada keterkejutan yang ia sembunyikan di balik wajah tenangnya. Mata anak itu membuatnya terdiam. Tidak ada permohonan berlebihan. Tidak ada air mata yang dipaksakan. Yang ada hanyalah kelelahan dan tekad yang anehnya terasa dewasa untuk anak seusia itu. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan. Ada yang berbisik pelan. Ada pula yang pura-pura sibuk dengan piringnya. Pelayan berdiri agak jauh. Ragu apakah harus mendekat atau menunggu perintah. Dimas merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia siap menerima penolakan. Siap diusir. Bahkan siap dihina. Baginya, rasa malu sudah tidak lagi menjadi hal yang menakutkan dibandingkan lapar yang menunggu adiknya. Namun Surya tidak langsung bereaksi. Tangannya berhenti di atas meja. Napasnya tertahan sejenak. Dalam diam, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama terkubur oleh kesibukan dan ambisi. Ia kembali menatap mata Dimas. Kali ini lebih dalam, seolah mencoba memahami cerita yang tidak diucapkan. Detik-detik itu terasa panjang. Bagi Dimas, satu tarikan napas terasa seperti 1 menit. Ia tidak tahu bahwa tatapan sederhana itu sedang membuka pintu kenangan lama dalam diri Surya. Di meja itu, di antara piring yang masih hangat, dua dunia yang sangat berbeda bertemu tanpa sengaja, menunggu keputusan yang akan mengubah arah hidup mereka berdua. Surya masih belum mengatakan apapun. Tatapannya tertahan di wajah Dimas. Seolah sedang mencari sesuatu yang tidak ia temukan selama bertahun-tahun. Wajah anak itu kurus dan pucat, namun matanya menyimpan ketenangan yang aneh, bukan ketenangan karena nyaman, melainkan ketenangan seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi keadaan sulit. Tatapan itu tidak menuntut, tidak menyalahkan, hanya menunggu jawaban dengan sabar. Dimas merasakan dadanya semakin sesak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski ruangan itu sejuk, ia berdiri tanpa bergerak. Takut satu langkah kecil saja akan mengakhiri kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Di punggungnya, Nala bergerak pelan, lalu kembali diam. Napas kecil itu membuat Dimas tetap bertahan di tempatnya. Meski kakinya terasa ingin roboh. Di dalam diri Surya, sesuatu yang lama terkunci perlahan terbuka. Ia teringat pada masa kecil yang jarang ia ingat. Masa ketika ia juga pernah berdiri di depan orang dewasa dengan perasaan yang sama. Perasaan tidak punya apa-apa selain harapan kecil yang mudah hancur. Ia ingat bagaimana tatapan orang-orang saat itu. Sebagian dingin, sebagian pura-pura tidak melihat. Kenangan itu muncul begitu saja, tanpa ia undang. Sekitar mereka, suasana restoran mulai terasa tidak nyaman. Beberapa orang menoleh lebih sering. Suara sendok dan piring terdengar lebih pelan. Ada yang mengernyit. Ada pula yang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan pria berjas itu. Dimas tidak memperhatikan semua itu. Dunianya menyempit pada satu wajah di depannya dan satu kemungkinan yang masih menggantung. Surya menarik napas dalam. Ia menyadari bahwa keputusan kecil yang akan ia ambil bisa berakhir cepat dan terlupakan, atau meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam. Ia melihat kembali anak itu, memperhatikan cara Dimas berdiri menahan lelah, cara lengannya melindungi adiknya,
Dan cara matanya tetap jujur meski berada di posisi yang sangat rendah. Tidak ada kepura-puraan di sana. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang berat. Dimas sudah hampir menunduk, bersiap untuk pergi tanpa jawaban. Namun tepat sebelum itu, Surya menggerakkan tangannya. Gerakan sederhana, namun cukup untuk menghentikan langkah Dimas yang hampir mundur. Tatapan Surya kini tidak lagi setajam sebelumnya. Ada sesuatu yang melunak, sesuatu yang jarang muncul di wajahnya. Di momen itu, Dimas belum tahu bahwa hidupnya sedang berada di titik balik. Ia hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya hari itu, seseorang benar-benar melihatnya, bukan sebagai gangguan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai manusia kecil yang sedang berjuang. Ketegangan yang memenuhi udara belum sepenuhnya hilang, namun sebuah perubahan pelan telah dimulai, lahir dari satu tatapan yang tidak bisa diabaikan. Surya akhirnya memecah keheningan. Tanpa suara keras dan tanpa gerakan berlebihan, ia memberi isyarat kepada pelayan yang sejak tadi berdiri ragu di kejauhan. Perintahnya singkat dan tenang, namun cukup jelas untuk segera dipahami. Beberapa menit kemudian, meja di depannya dipenuhi makanan hangat yang baru disiapkan, bukan sisa, bukan bekas. Uap tipis mengepul dari piring, membawa aroma yang membuat perut Dimas kembali bergejolak. Dimas berdiri terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia menatap meja itu, lalu menunduk pelan, menjaga adiknya agar tetap aman dalam gendongan. Tidak ada sorak, tidak ada tangis berlebihan. Hanya rasa lega yang perlahan mengalir di dadanya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak perlu memilih antara rasa malu dan rasa lapar. Surya mengamati dari balik meja. Ia melihat bagaimana Dimas mengatur posisi duduk dengan hati-hati, memastikan Nala lebih dulu mendapatkan makanan. Gerakan itu sederhana, namun penuh perhatian. Tidak ada kerakusan, tidak ada tergesa. Setiap suapan yang diberikan kepada adiknya dilakukan dengan kesabaran, seolah ia takut kebahagiaan kecil itu akan hilang jika dilakukan terlalu cepat. Restoran yang tadi terasa kaku kini kembali dipenuhi suara. Orang-orang melanjutkan aktivitas mereka, seakan kejadian barusan tidak perlu diingat. Namun bagi Surya, momen itu meninggalkan kesan yang sulit dihapus. Ia menyadari bahwa bantuan yang ia berikan hari itu bukan sekadar soal makanan. Ada garis tak terlihat yang menghubungkan masa lalunya dengan anak kecil di hadapannya. Setelah makanan itu habis, Surya tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali memanggil pelayan, kali ini dengan nada yang sedikit berbeda, lebih tegas. Ia meminta agar anak-anak itu dibawa ke tempat yang lebih layak untuk beristirahat. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada janji berlebihan. Keputusan itu diambil dengan tenang, seolah sudah lama menunggu alasan untuk terjadi. Dimas menerima semua itu dengan sikap hati-hati. Ia tidak bertanya banyak, tidak menuntut apapun. Baginya, kehangatan hari itu sudah lebih dari cukup. Namun di balik wajah tenangnya, ada rasa bingung yang bercampur harap. Dunia yang selama ini terasa keras tiba-tiba memberi ruang, meski hanya sedikit. Surya berdiri dan menatap Dimas sekali lagi sebelum pergi. Tatapannya kali ini tidak lagi berat, melainkan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa hidup tidak bisa berubah hanya dengan satu tindakan. Namun ia juga tahu bahwa satu keputusan kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tanpa disadari oleh Dimas, keajaiban hari itu bukan hanya tentang makanan dan tempat singgah, melainkan tentang sebuah kesempatan yang pelan-pelan mulai terbuka. Hari-hari setelah pertemuan di restoran itu berjalan dengan ritme yang berbeda bagi Dimas. Ia dan Nala tidak lagi tidur di sudut-sudut jalan yang dingin. Untuk sementara, mereka ditempatkan di sebuah rumah singgah yang tenang dan bersih. Tempat itu bukan rumah mewah, namun cukup aman untuk melindungi dua tubuh kecil yang selama ini terbiasa menghadapi kerasnya malam tanpa perlindungan. Setiap pagi, Dimas terbangun dengan perasaan yang asing. Tidak ada suara kendaraan yang memekakan telinga. Tidak ada rasa takut akan diusir. Nala pun terlihat lebih tenang. Napasnya lebih teratur. Wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Dimas mulai belajar mempercayai kenyataan bahwa bantuan itu nyata, bukan mimpi yang akan hilang begitu ia membuka mata. Surya tidak sering datang. Ia memilih membantu dari jauh,
tanpa banyak kata dan tanpa menampakkan diri. Biaya pengobatan Nala ditanggung, makanan selalu tersedia, dan Dimas diberi kesempatan untuk kembali belajar. Semua itu disampaikan melalui orang-orang yang ditugaskan, tanpa penjelasan panjang. Dimas tidak pernah benar-benar mengerti alasan dibalik semua bantuan itu. Namun ia menerimanya dengan penuh rasa syukur. Perlahan, kehidupan Dimas mulai teratur. Ia belajar membaca dengan lebih lancar, menulis dengan lebih rapi, dan memahami hal-hal yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauannya. Meski masih menggendong masa lalu yang berat, ia mulai melihat hari esok dengan pandangan yang berbeda. Tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mencoba tumbuh. Namun Dimas tidak pernah melupakan siapa dirinya. Ia tetap membantu di sekitar rumah singgah, membersihkan halaman, menata barang, dan menjaga Nala dengan penuh perhatian. Setiap kebaikan yang ia terima ia balas dengan kerja keras. Seolah takut semua itu akan hilang jika ia lengah. Sikap itu membuat orang-orang di sekitarnya mulai menghormatinya, bukan karena kasihan, melainkan karena ketekunannya. Di balik semua perubahan itu, Surya terus mengamati. Ia menerima laporan tentang perkembangan Dimas tanpa banyak komentar. Dalam diam, ia melihat gambaran hidup yang mungkin saja terjadi padanya jika dulu seseorang mengulurkan tangan. Perasaan itu tidak pernah ia ungkapkan, namun cukup kuat untuk membuatnya terus memberi ruang bagi Dimas dan Nala. Waktu berjalan tanpa terasa. Tahun-tahun awal itu menjadi fondasi bagi kehidupan baru Dimas. Ia masih anak yatim, masih membawa luka kehilangan, tetapi kini ia memiliki kesempatan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Perubahan itu tidak datang dengan gemerlap, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Dan di dalam ketenangan itu, benih hubungan yang tidak pernah direncanakan mulai tumbuh, menunggu waktu untuk diuji oleh kehidupan. Waktu mengubah banyak hal, termasuk Dimas. Anak kecil yang dulu menggendong adiknya di trotoar kini tumbuh menjadi pemuda dengan tubuh lebih kuat dan wajah yang tenang. Meski hidupnya masih sederhana, langkahnya sudah jauh lebih mantap. Pendidikan yang ia terima dan kesempatan yang terbuka membuatnya mampu bekerja dan menghidupi dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah lepas dari pikirannya, yaitu keinginan untuk membalas kebaikan yang pernah ia terima. Dimas tidak pernah melupakan hari di restoran itu. Kenangan tentang satu meja, satu tatapan, dan satu keputusan sederhana terus ia simpan rapi dalam ingatannya. Setiap kali hidupnya terasa lebih ringan, ia ingat bahwa semua itu berawal dari seseorang yang memilih untuk tidak berpaling. Rasa terima kasih itu tumbuh menjadi tanggung jawab moral yang ia rasakan semakin kuat seiring waktu. Ia mulai menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya. Jumlahnya tidak besar, bahkan jauh dari kata cukup jika dibandingkan dengan kekayaan orang yang pernah menolongnya. Namun bagi Dimas, nilai uang itu tidak diukur dari besar kecilnya, melainkan dari niat yang menyertainya. Ia menyimpan tabungan itu dengan penuh kesabaran, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Dimas juga sering bertanya tentang kabar Surya, meski jarang mendapatkan jawaban yang jelas. Ia tahu pria itu tidak suka diperhatikan, apalagi dipuja. Karena itu, Dimas memilih mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ia ingin datang bukan sebagai anak yang meminta, melainkan sebagai seseorang yang mampu memberi, meski hanya sedikit. Dalam proses itu, Dimas belajar bahwa membalas budi tidak selalu berarti mengembalikan apa yang diterima dalam bentuk yang sama. Ia mulai membantu orang-orang di sekitarnya, melakukan pekerjaan kecil tanpa meminta imbalan, dan memberi perhatian pada mereka yang sering terabaikan. Semua itu ia lakukan bukan untuk dilihat, tetapi sebagai cara menjaga nilai yang pernah ia pelajari. Ketika akhirnya kesempatan bertemu kembali dengan Surya terbuka, Dimas tidak datang dengan harapan besar. Ia membawa tabungan kecil, tekad yang kuat, dan hati yang penuh rasa hormat. Baginya, bertemu kembali bukan tentang membuktikan keberhasilan, melainkan tentang menepati janji dalam dirinya sendiri. Di titik itu, Dimas belum tahu bahwa hidup akan memberinya ujian lain. Ia hanya tahu satu hal, bahwa kebaikan yang ia terima tidak boleh berhenti padanya. Dengan langkah tenang dan niat yang tulus, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menunggunya,
tanpa menyadari bahwa perjalanan balas budi itu akan berakhir dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Ketika Dimas akhirnya mengetahui keberadaan Surya, harapan yang ia simpan bertahun-tahun berubah menjadi kegelisahan. Pria yang dulu duduk tegap di restoran mewah itu kini berada di sebuah rumah besar yang terasa sunyi dan berat. Dimas melangkah masuk dengan hati-hati, membawa tabungan kecil yang ia simpan lama, seolah itu adalah bukti bahwa ia tidak datang dengan tangan kosong. Namun suasana di dalam rumah itu membuat langkahnya melambat. Surya terbaring di atas ranjang. Tubuhnya jauh lebih kurus dari yang Dimas bayangkan. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan sorot matanya tidak lagi setajam dulu. Penyakit telah mengambil sebagian besar kekuatannya, menyisakan tubuh yang lemah namun masih berusaha bertahan. Dimas berdiri cukup lama di ambang pintu, merasakan dadanya mengencang. Ia tidak siap melihat kenyataan ini. Orang-orang di sekitar Surya berbicara dengan suara pelan, seolah takut mengganggu waktu yang tersisa. Mereka menjelaskan bahwa Surya sudah lama sakit dan lebih banyak menghabiskan hari-harinya dalam diam. Kekayaan, jabatan, dan pengaruh yang pernah ia miliki kini tidak banyak berarti di hadapan tubuh yang terus melemah. Rumah besar itu terasa kosong, meski dipenuhi benda-benda mahal. Dimas mendekat perlahan. Ia melihat bagaimana Surya menatap langit-langit kamar, seolah sedang menghitung waktu yang tidak bisa ia hentikan. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulut pria itu. Tidak ada kemarahan. Hanya kelelahan yang dalam. Kelelahan seseorang yang sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. Dimas merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Semua rencana balas budi yang ia susun terasa kecil dan tidak berarti. Tabungan yang ia bawa tetap berada di tasnya. Dimas menyadari bahwa yang dibutuhkan Surya saat ini bukan uang. Ia duduk di sisi ranjang, tanpa banyak bicara, hanya memastikan kehadirannya terasa. Dalam diam itu, Dimas memahami bahwa hidup seringkali memberi kesempatan terlambat, ketika semua yang ingin dikatakan sudah tidak penting lagi. Hari-hari berikutnya, Dimas memilih tinggal. Ia membantu merawat Surya, memastikan obat diminum tepat waktu, dan menemani saat malam terasa panjang. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun. Baginya, berada di sana sudah menjadi bagian dari balas budi yang selama ini ia pikirkan. Namun di balik ketenangan yang ia tunjukkan, Dimas menyadari satu hal yang pahit. Waktu tidak pernah berpihak pada siapapun, dan kesempatan yang datang terlambat seringkali membawa perpisahan yang tidak bisa dihindari. Hari-hari yang dijalani Dimas di rumah itu berjalan lambat dan sunyi. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas yang sama, membantu perawat menyiapkan kebutuhan Surya, memastikan ruangan tetap bersih, dan menjaga agar suasana tetap tenang. Dimas melakukan semuanya tanpa diminta, seolah ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada keluhan, tidak ada wajah lelah yang ia perlihatkan, meski tubuhnya sendiri sering terasa penat. Surya semakin jarang berbicara. Ada hari-hari ketika ia hanya memejamkan mata, mendengarkan suara langkah di kamar, atau tarikan napas orang yang duduk di sampingnya. Dimas selalu ada di situ. Kadang ia hanya duduk diam, kadang membacakan cerita pendek atau kabar sederhana tentang dunia di luar kamar. Ia tidak memilih cerita yang berat, hanya hal-hal kecil yang bisa memberi rasa normal di tengah keadaan yang terus melemah. Dalam keheningan itu, Dimas belajar memahami arti hadir. Ia tidak datang sebagai penyelamat, juga bukan sebagai orang yang ingin dikenang. Ia datang sebagai seseorang yang pernah ditolong, kini memilih untuk tidak pergi. Setiap sendok air, setiap selimut yang dirapikan, dan setiap malam yang ia lalui tanpa tidur cukup adalah bentuk balas budi yang tidak terlihat, namun tulus. Surya perlahan menyadari kehadiran itu. Meski jarang membuka mata, ia tahu siapa yang duduk di sisinya. Ada ketenangan yang muncul setiap kali ia mendengar suara Dimas. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pembahasan masa lalu. Keduanya seakan sepakat bahwa kata-kata tidak lagi diperlukan. Yang tersisa hanyalah waktu yang terus berjalan menuju ujungnya. Bagi Dimas, merawat Surya bukan kewajiban. Ia tahu pria itu tidak meminta apapun. Namun di dalam hatinya, Dimas merasa inilah satu-satunya cara untuk menutup lingkaran hidup yang pernah terbuka bertahun-tahun lalu. Ia tidak bisa mengembalikan masa sehat Surya, tidak bisa menghapus kesepian yang bertahun-tahun terkumpul,
tetapi ia bisa memastikan bahwa Surya tidak sendirian. Di sela-sela itu, Dimas sering terdiam menatap jendela kamar. Pikirannya melayang pada Nala, pada hari-hari sulit yang telah mereka lalui, dan pada jalan hidup yang membawanya kembali ke titik ini. Ada kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan, namun juga ada ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Seolah semua langkah panjang dalam hidupnya mengarah pada momen ini. Balas budi itu tidak datang dalam bentuk harta atau keberhasilan besar. Ia hadir dalam kesabaran, dalam waktu yang diberikan tanpa syarat, dan dalam kesetiaan yang tidak pernah diumumkan. Dimas tidak tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa, tetapi selama masih bisa duduk di sisi ranjang itu, ia akan tetap tinggal. Tanpa janji, tanpa harapan balasan, hanya sebagai manusia yang memilih untuk setia sampai akhir. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Udara di dalam kamar terasa lebih berat dari biasanya, seolah waktu berjalan lebih lambat. Dimas duduk di sisi ranjang seperti hari-hari sebelumnya, memperhatikan napas Surya yang kini terdengar sangat pelan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada rasa sakit yang terlihat jelas. Wajah Surya justru tampak lebih tenang, seakan sedang beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ketika napas itu akhirnya berhenti, tidak ada suara keras yang mengiringi. Tidak ada tangisan histeris. Hanya keheningan yang perlahan mengisi ruangan. Dimas menyadari momen itu tanpa perlu diberitahu. Ia menunduk pelan, menutup mata Surya dengan tangan yang gemetar, lalu duduk kembali di kursinya. Balas budi yang ia jalani telah selesai, tanpa saksi, tanpa pujian. Pemakaman berlangsung sederhana. Banyak orang datang mengenang nama besar Surya, membicarakan keberhasilannya, hartanya, dan pengaruhnya. Dimas berdiri agak jauh, tidak mengenakan pakaian hitam mahal, hanya jas sederhana yang sudah ia siapkan. Tidak ada yang benar-benar mengenalnya, dan ia tidak merasa perlu memperkenalkan diri. Baginya, perpisahan itu bersifat pribadi, bukan milik dunia. Setelah semuanya selesai dan orang-orang mulai pergi, Dimas masih berdiri di sana. Ia menatap tanah makam yang masih basah, menyimpan satu rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Beberapa minggu sebelum ia datang menemui Surya, Nala telah meninggal dunia. Penyakit lama yang ia sembunyikan akhirnya mengambil adiknya secara diam-diam. Dimas tidak mengatakan apapun saat itu, memilih menahan luka sendiri, karena ia tahu Surya tidak akan sanggup menanggung kabar itu. Selama hari-hari merawat Surya, Dimas memendam kehilangan itu sendirian. Setiap malam ia menahan tangis, setiap pagi ia bangkit dengan dada kosong. Ia tidak membalas budi sebagai anak yang masih punya segalanya, melainkan sebagai seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Namun ia tetap tinggal, tetap setia, karena ia tidak ingin orang lain merasakan kesepian yang sama. Kini semuanya telah selesai. Orang yang pernah menyelamatkan hidupnya telah pergi. Orang yang selama ini ia lindungi juga telah lebih dulu meninggalkannya. Dimas berdiri sendirian di antara dua kehilangan besar, tanpa keluarga, tanpa tempat untuk kembali. Namun anehnya, wajahnya tidak hancur. Ada kesedihan yang dalam, tetapi juga ketenangan yang sunyi. Dimas berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah pelan. Ia tidak membawa warisan besar, tidak membawa nama, hanya membawa pelajaran hidup yang tertanam kuat. Bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, meski tidak selalu berakhir bahagia. Bahwa membalas budi tidak selalu menyelamatkan diri sendiri, terkadang justru menghabiskan sisa kekuatan yang ada. Di bawah langit yang mendung, Dimas melangkah tanpa tujuan pasti. Ia kembali sendirian, seperti dulu. Namun kali ini berbeda. Ia pernah merasakan arti ditolong, dan ia telah menuntaskan balas budinya sampai akhir. Dan di dunia yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun, kisah Dimas berakhir dalam diam. Bukan sebagai anak yatim yang meminta, tetapi sebagai manusia yang setia sampai kehilangan terakhir.